Oke, halo semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog. Sesuai dengan judul dan thumbnail, hari ini kita bakalan komparasi tuntas Honda PCX 160 dan Honda PCX 150 yang lama. Oke, jika kita ngomongin soal Honda PCX, nah sedikit agak gimana gitu ya, karena pada awal peluncurannya motor PCX ini dulu diklaim dengan slogan All New PCX, di mana di PCX generasi kedua ini dia menggunakan bodi yang baru, dia menggunakan sasis yang baru, dan menggunakan fitur-fitur yang baru juga. Namun nggak selang 4 tahun, hanya selang 3 tahun lebih sedikit, Honda kembali meluncurkan PCX All New kembali. Jadi ada 2 All New untuk PCX. Ya ini dia PCX 160. Dia lahir 2 tahun setelah generasi PCX ini lahir. Dan dia juga all new kembali dengan bodi yang baru, dengan rangka yang baru, dengan mesin yang baru, dengan fitur juga yang agak baru. Kenapa Honda melakukan ini? Karena mungkin sesuai yang dilakukan oleh kompetitor. Jadi Honda melakukan upgrade PCX lebih cepat dari biasanya. Oke, kita lanjut bahas tentang motor ini. Secara dimensi, bodi mungkin tidak terlalu banyak perubahan, namun bisa kita lihat mulai dari bawah dulu. Untuk bannya sendiri ini agak berbeda, dimana untuk PCX yang 160 ini ukuran bannya lebih lebar dengan ketebalan lebih kecil, yaitu 110/70 ring 14. Sedangkan untuk yang lama, versi lama, ukuran bannya hanya di 100/80 ring 14. Jadi beda tipis-tipis lah. Ini lebih lebar namun lingkarannya lebih kecil, namun yang ini lingkarannya lebih besar tapi lebar bannya lebih kecil. Lanjut juga kita lihat di peleknya. Untuk ukuran pelek masih sama, yaitu 14 inci. Namun ada yang berbeda, yaitu di palangnya. Di palangnya itu agak beda. Yang versi 160 ini lebih kelihatan sporty lah. Kalau yang 150 ini lebih ke palang-palang biasa aja, salur gitu. Terus kita lanjut ke bagian atas. Untuk bagian atas, untuk lampunya sendiri terlihat berbeda hanya di pemisahan. Kalau di 160 ini dia lampunya lebih menyatu. Sedangkan di PCX yang lama ini agak lampunya dibuat terpisah. Namun untuk teknologinya sama. Semuanya sudah menggunakan full LED. Terus kita lanjut lagi ke bagian visor. Visornya juga ini udah berbeda, karena mungkin mengikuti dimensi dari rangkanya dan bodinya. Di visor yang 160 ini terlihat lebih cembung, sedangkan di visor di 150 ini dia lebih lebar kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian atas lagi, kita masuk ke instrumen untuk speedometernya. Kita lihat bagian yang ini PCX yang 160. Wow. Oke, untuk panel instrumen dari PCX 160 ini terlihat lebih mewah, lebih elegan, dan dengan desain yang menurut gue ini out of the box banget. Karena meskipun ini mau kelihatan terang atau mati, si desain 3D-nya itu terlihat solid banget, terlihat nyata banget. Dan karena ini sih yang versi CBS ya, jadi bukan ABS-nya. Kalau yang ini yang 150 ini kita review yang versi ABS-nya. Untuk di sini ada penambahan, ada di indikator baterai, sedangkan yang di 150 ini belum menggunakan indikator baterai. Terus juga untuk versi ABS-nya dia sudah ada HSTC, Honda Selectable Cruise Control, dan lainnya lah. Ada beberapa fitur yang emang baru dan tidak dimiliki oleh PCX yang 150. Lanjut kita ke PCX yang 150. Nah, untuk PCX yang 150 ini, untuk bagian panel speedometernya, jika di 160 itu dia lebih ke kotak, di sini dia menggunakan oval-oval kayak gini. Dan aksen 3D-nya tuh masih ada, cuman lebih terlihat mewah itu yang
160. Gak tahu kenapa, tapi ya itu penilaian gua sih. Jadi untuk bagian speedometer terlihat lebih gagah untuk yang 160. Oke, lanjut kita ke panel-panel instrumen yang ada. Untuk panel-panel yang ada di stang tidak cukup banyak perubahan. Hampir sama untuk panel sebelah kiri. Masih lampu jauh, lampu dekat, klakson, riting. Dan juga untuk di bagian sebelah kanan ada idling stop system, lampu hazard, dan starter. Masih sama. Namun yang perbedaannya ada di lingkaran ini. Untuk Honda, untuk yang 150 dia terlihat lebih bulat, ya secara penglihatan lebih simpel. Sedangkan di PCX yang 160 dia dibuat lebih nekuk-nekuk, kayak ini dia terlihat lebih menekuk-menekuk, lebih kelihatan seperti Prisma ya, atau segi 5 di sini. Cuman dibuat sudutnya itu dibuat lebih lancip. Nah, terus maju ke bagian belakang sedikit. Oke, untuk perbedaan selanjutnya kita ada di bagian dashboard sini. Untuk yang 150 dia masih menggunakan power outlet. Jadi kalau misalkan untuk ngecas dia harus perlu alat seperti ini yang tinggal colokin sih, tapi karena dia power outlet jadi agak sedikit ribet juga ya kalau misalkan harus menggunakan alat lagi untuk adaptornya. Terus sedangkan di bagian PCX yang 160, nah dia sudah menggunakan power USB socket. Jadi untuk ngecas lebih simple, lebih gampang, tanpa perlu power outlet lagi, tanpa perlu tambah-tambahin aksen lagi. Yang barunya juga ini sebenarnya fitur-fitur minim tapi membuat motornya lebih wah, yaitu ada di bagian bensin. Untuk bagian bensin sekarang dia sudah ada tatakan untuk menyimpan tutupnya. Setelah di yang lama itu kan agak sedikit ribet kalau misalkan mau isi bensin, kita isi bensin tapi bingung naruh tutupnya harus di mana, sedangkan kita juga harus ngambil uang, itu kan agak belibet gitu. Nah, sekarang sudah dipermudah dengan adanya penyimpanan untuk tutup tangki. Dan untuk tangkinya sendiri naik sedikit. Kalau yang 150 dia cuma 8 liter, naik jadi 8,1 liter. Ya sedikit tapi ada kenaikan lah. Dari tangki kita turun ke bawah sedikit. Nah, untuk tatakan kakinya juga di sini dia sudah agak beda ya. Ini untuk posisi di PCX yang 160. Untuk posisi normalnya seperti ini. Terus untuk selonjoran, ini dia lebih panjang. Meskipun dia lebih panjang, karena dia untuk stangnya dia dikasih lebih dekat dengan jarak pengemudi, jadi kita bisa masih tetap rileks walaupun kaki kita berselonjor jauh kayak gini. Dan ini lebih nyaman karena di PCX 160 ini untuk petatakan kakinya itu apa sih sebenarnya, full step ya. Untuk full step kakinya ini lebih panjang 3 cm dibandingkan yang PCX 150. Kalau di sini kita masih agak nekuk ya. Nah kan kalau di situ kita bisa selonjor sempurna. Ini juga sih bisa, cuman dipaksakan ya. Jadinya agak gimana gitu. Jadi untuk footstep dia naik 3 cm. Lanjut kita ke bagian jok. Untuk bagian jok, untuk kekerasannya ini masih sama. Kurang lebih hampir sama, feel-nya ini masih sama ya untuk kekerasan. Dan ini harusnya sih udah menjadi revisi Honda ya, karena dari tahun ke tahun joknya itu masih ya gitulah. Dan apalagi untuk bahan ininya itu udah joknya keras nih. Si kainnya tuh nih dia mengerut kayak gini tuh. Jadi kalau misalkan kita pakai ya, terus tiba-tiba ada remnya dadak, remnya udah pakem, udah enak, suspensi enak, tiba-tiba aduh itu gak enak banget karena ya gini gitu, bahan dari material joknya kurang lah menurut gua kayak gitu. Kita lanjut ke bagian belakangnya lagi sedikit. Ini kita ada di behelnya nih. Behelnya juga di sini agak beda. Kalau di PCX 160 ini dia
terlihat di sininya tuh lebih menyatu dengan bodi slim, tapi di bagian belakangnya dibuat tarikan. Kalau di bagian PCX 150 dari sini langsung dibuat membulat keluar gitu, sehingga menutupi bodinya. Ini bodinya nih, dia ketutup terus ke atas kayak gini. Cukup beda. Dan terus untuk bagian bodi pinggirnya, kalau misalkan dilihat, si PCX yang 160 ini dia lebih mengembung keluar gitu, sedangkan ini lebih ke dalam, lebih tipis gitu. Nah, terus kita lihat di emblem PCX-nya nih. Untuk di PCX yang 160 ini dia dibikin di agak depan ya. Menurut gua sih ini lebih bagus lah, lebih enak kelihatannya dibanding yang lama. Cuman mungkin ini akan menjadi kendala ketika kita banyak boncengan. Soalnya kalau misalkan kita boncengan, si emblemnya itu akan ketutup sama boncenger gitu. Jadi kalau misalkan kegesek-gesek gini kan, nanti agak mengelupas atau gimana lah gitu. Cuman ya itu plus minus lah. Untuk premnya juga dia udah beda. Jika yang ini dia menggunakan 2 frame, dan untuk suspensinya itu enak. Namun untuk di bagian belakang, rigid belakang itu kalau misalkan ada jalan yang terlalu bumpy itu dia agak sedikit limbung ya, karena rigidnya itu dia lebih rigid, jadi agak limbung lah kalau misalkan dipakai di jalanan yang benar-benar bumpy banget. Nah, sedangkan kalau dia subframe-nya dia udah satu, dia subframe-nya satu frame, terus dibalut dengan spring tadi yang lebih besar, juga dengan stroke yang lebih panjang sih. Menurut gue ini seharusnya lebih bagus lagi daripada si PCX 150. Lanjut kita ke bagian mufflernya atau pembuangannya nih. Untuk bagian pembuangan dia sudah total banget berubah. Dia desainnya lebih sporty, lebih elegan juga, dan lebih enak dipandang karena sudah menggunakan oval ya, beruatan oval-oval kayak gini, lebih enak dilihat. Terus juga untuk swing armnya, untuk armnya dia juga udah berbeda jika dibandingkan dengan si PCX 150 ini. Dan ini juga mungkin dirancang supaya lebih nyaman, karena di versi yang 150 ini dia di suspensi belakangnya agak ringkih lah kayak gitu. Jadi mungkin dengan pembaruan ini dia bisa jadi lebih enak kali ya, kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian permesinan nih. Nah, untuk bagian permesinan sendiri dia sudah benar-benar full upgrade, hampir nggak menggunakan mesin yang lama-lamanya. Ya pokoknya ini full upgrade, dan yang ditunggu-tunggu juga di mesinnya ini dia sudah ada dudukan untuk VTEC ya. Jadi kalau mungkin Honda sudah mempersiapkan jika nanti rivalnya atau kompetitornya membuat mesin yang lebih responsif, lebih bagus, dan lebih nyaman itu dibandingkan PCX ini, dia sudah akan mensiasatinya dengan menggunakan mesin VTEC. Karena ada beberapa, dilansir dari TMC Blog, dia sudah pernah bongkar bagian mesinnya, dan dia menemukan ada dudukan VTEC, untuk dudukan VTEC. Jadi mungkin untuk kedepannya Honda akan menyematkan mesin VTEC itu di varian yang terbarunya. Oke, segitu aja untuk komparasi dari kedua motor Honda ini. Semoga kalian suka, dan mohon maaf banget karena mungkin reviewnya agak telat ya, dikarenakan kita tinggal di daerah dengan unit test ride yang terbatas. Ini juga untung-untungan ada seorang yang mau meminjamkan motornya untuk di test ride dan untuk kita kupas. Oke, jadi mohon maaf banget jika videonya agak telat. Namun untuk membuat saya tetap semangat membuat video, untuk memberikan update-update info otomotif di daerah Garut, silakan kalian klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jika ada masukan saran silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan kalian beri tombol like. Oke, segitu aja. Bye-bye.